Pernah dengar soal konsep wahdatul wujud? Pasti banyak yang langsung mikir, wah ini berat banget, rumit. Tapi, gimana kalau hari ini kita coba lihat konsep ini dari sisi yang sama sekali beda? Bukan sebagai ajaran yang bikin pusing, tapi sebagai sebuah pergeseran cara pandang, yang ternyata sangat-sangat sederhana dan mendasar. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan yang agak provokatif ini. Gimana kalau setiap bentuk penyembahan, apapun itu, pada hakikatnya adalah usaha untuk menuju Tuhan? Termasuk ya, penyembahan yang kita anggap salah sekalipun. Ini mungkin kedengaran aneh, tapi ini adalah inti dari cara pandang yang akan kita bedah hari ini. Tujuannya bukan membenarkan ya, tapi murni untuk memahami sebuah perspektif. Oke, kita harus jujur dari awal ya. Ini topik yang sensitif dan sering banget disalahpahami. Nah, justru karena itu, penting banget buat kita untuk melihatnya dengan kepala dingin. Mencoba mengerti logika di baliknya, tanpa buru-buru menghakimi. Inti dari gagasan ini sebetulnya simpel banget. Saking simpelnya malah jadi sering disalahartikan dan dibikin jadi rumit. Nah, tujuan kita di sini adalah untuk mencoba mengupas semua kerumitan itu dan melihat langsung ke gagasan dasarnya. Oke, sekarang kita masuk ke jantung argumennya. Kuncinya ada di sini. Sebuah cara membaca ulang yang spesifik terhadap satu ayat di dalam Al-Quran. Disinilah titik di mana seluruh perspektif ini bergeser. Nah, ini dia ayatnya. Biasanya, ayat ini kita pahami sebagai sebuah perintah. Tapi, seluruh gagasan yang kita bahas ini berputar pada pemahaman yang berbeda tentang satu kata saja di dalam ayat ini. Percaya nggak? Cuma gara-gara satu kata artinya bisa berubah total. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling fundamental. Pemahaman yang umum melihat ayat ini sebagai perintah. Tuhan bilang, "Hei, kamu harus menyembah aku saja." Tapi, menurut pandangan Ibn Arabi, kata qadha di sini bukan berarti memerintahkan, tapi lebih ke menetapkan atau menyatakan sebuah fakta. Jadi ayat ini bukan lagi perintah, tapi sebuah pernyataan tentang realitas. Seakan-akan Tuhan bilang, kenyataannya adalah, kalian itu memang hanya bisa menyembahku. Terus apa dong akibatnya kalau kita pakai cara pandang ini? Wah, implikasinya ini radikal banget. Kalau ayat tadi itu sebuah pernyataan fakta, bukan perintah, artinya itu berlaku untuk semua orang. Kapanpun, dimanapun, tanpa terkecuali. Jadi, kalau ini udah kayak hukum alam ya, berarti ini berlaku buat semua orang. Nggak pandang bulu, entah Anda itu seorang mukmin, atau sebut saja kafir, ateis, bahkan musyrik sekalipun. Mau Anda orang baik, atau bahkan orang paling jahat, menurut perspektif ini, semuanya masuk dalam realitas yang sama. Nggak ada yang terkecuali. Nah, dari sini kita sampai ke kesimpulan yang, wow, cukup bikin kaget. Kalau memang semua orang pada hakikatnya hanya bisa menyembah Dia, artinya apa? Artinya, setiap dorongan untuk cinta, untuk memuja, untuk mengagumi sesuatu, bahkan kalaupun tujuannya keliru, seperti menyembah berhala, pada akarnya itu adalah ekspresi dari dorongan yang sama. Dorongan fundamental untuk menuju kepada Tuhan. Oke, mungkin sekarang Anda mikir, kalau emang sesederhana itu kok bisa jadi kontroversial banget ya? Kenapa banyak yang salah paham? Pertanyaan bagus. Jawabannya, ternyata mungkin bukan karena gagasannya yang susah, tapi karena otak kita sendiri. Kita ini kan terbiasa banget mikir hal-hal yang rumit, yang berlapis-lapis. Jadi pas kita dikasih kebenaran yang super simple dan mendasar, otak kita tuh kayak nolak. Masa sih segampang ini? Pasti ada yang salah. Gini deh, kita pakai analogi super simple ya. Ada pernyataan, kalau hujan, ya kamu basah. Ini kan fakta dasar, universal, semua orang tahu. Simple kan? Nah, disinilah kerumitan itu biasanya muncul. Orang yang terbiasa berpikir kompleks, mungkin bakal langsung menyanggah, tunggu dulu, kalau saya pakai payung saya nggak basah kok. Kedengarannya logis kan? Tapi, ini dia poinnya. Sanggahan soal payung itu sebetulnya udah beda konteks. Dia menambahkan kondisi baru. Itu sama sekali nggak mengubah fakta dasarnya bahwa hujan itu membasahi. Nah, seringkali inilah yang terjadi pada konsep wahdatul wujud. Orang-orang sibuk menambahkan payung-payung, kondisi, dan syarat sampai lupa sama kebenaran fundamentalnya yang tadi itu. Jadi, apa nih benang merah dari semua ini? Intinya, kita diajak untuk melihat sebuah kebenaran yang sangat-sangat mendasar, yang mungkin justru sering kita lewatkan, ya karena saking sederhananya. Pada akhirnya, mungkin sebuah ide itu sulit kita terima bukan karena ia terlalu dalam atau rumit, tapi justru sebaliknya. Karena ia begitu mendasar, begitu simpel, sampai-sampai terasa asing buat pikiran kita yang sudah terbiasa dengan kerumitan. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Lepas dari setuju atau enggak, coba deh bayangkan sejenak.
Kalau memang benar, setiap pencarian, setiap cinta, setiap hasrat di dunia ini, pada hakikatnya mengarah ke satu sumber yang sama, apa yang bakal berubah dari cara Anda memandang diri sendiri, orang lain, dan seluruh alam semesta ini? Coba kita pikirkan bareng-bareng. Coba deh kita renungin bareng-bareng salah satu kalimat paling fundamental dalam Islam. Ternyata di dalamnya ada sebuah paradoks yang, wah, cukup mengejutkan. Yuk kita bongkar teka-teki filosofis ini yang bisa jadi menantang pemahaman kita soal ibadah. Oke, semua ini tuh akarnya ada di satu perintah ilahi yang sangat kuat. Perintah inilah yang jadi fondasi dari semua pemikiran yang akan kita jelajahi. Nah, disinilah semuanya berawal. Sebuah prinsip yang kedengarannya simpel banget kan? Jangan menyembah selain Dia. Sangat lugas, sangat jelas. Tapi seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, justru kesederhanaan inilah yang menyimpan kerumitan luar biasa. Coba perhatikan baik-baik frasa ini. Karena di dalam penafsirannya, muncullah sebuah paradoks yang menantang pemahaman kita tentang siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Dan disinilah kita masuk ke bagian yang agak rumit. Ada sebuah interpretasi teologis yang seolah-olah mengambil perintah sederhana tadi dan membaliknya, menciptakan sebuah paradoks yang bikin kita mikir keras. Konsep ini dikenal sebagai wahdatul wujud. Gampangnya gini, yang benar-benar ada, yang wujudnya hakiki, itu cuma Tuhan. Apapun selain Dia itu ibaratnya cuma bayangan atau manifestasinya. Nah, kalau kita menerima pemikiran ini, tindakan ibadah itu sendiri jadi problematis. Kenapa bisa gitu? Ya, logikanya kan, kalau yang benar-benar ada itu cuma satu wujud sejati, maka sang penyembah dan yang disembah itu pada dasarnya adalah satu. Ini yang kemudian memunculkan pertanyaan yang membingungkan. Apakah Tuhan sedang menyembah dirinya sendiri melalui ciptaannya? Jadi, gimana dong cara kita memecahkan paradoks ini? Kuncinya adalah kita harus cari tahu di mana letak korsleting dalam logika berpikirnya. Yuk kita bedah argumennya pelan-pelan. Coba perhatikan tabel ini ya. Poin 1 dan 2 ini kan pilar tauhid yang kita semua tahu. Tapi lihat deh poin ketiga. Ini implikasi dari pemikiran wahdatul wujud tadi. Kalau tiada yang menyembah selain Allah, ini secara langsung bertabrakan dengan poin kedua. Kenapa? Karena poin kedua itu secara jelas menyeratkan ada dua pihak. Ada sang penyembah, yaitu kita, dan ada yang disembah, yaitu Allah. Keduanya nggak bisa benar secara bersamaan. Disinilah letak kontradiksi logisnya. Inilah pertanyaan inti yang harus kita jawab untuk bisa benar-benar memahami hakikat ibadah yang sesungguhnya. Dan disinilah penjelasannya jadi menarik banget. Jawabannya ternyata bukan terletak pada siapa yang menyembah, tapi pada pemahaman kita tentang apa itu kesadaran itu sendiri. Solusinya begini, kesadaran Tuhan atau Maha Sadar itu sifatnya mutlak, independen dan tak terbatas. Sementara kesadaran kita, sadar kita ini, adalah ciptaan yang sepenuhnya bergantung pada kehendaknya. Penting banget nih, kesadaran kita itu bukan percikan dari kesadaran Tuhan. Kita adalah entitas terpisah yang diciptakan agar bisa menyadari keberadaannya. Perbedaan fundamental inilah kuncinya. Dengan pemahaman baru tentang kesadaran ini, kita sekarang bisa mendefinisikan ulang apa sebetulnya makna dari ibadah itu. Jadi ibadah itu bukan Tuhan yang melakukan sesuatu untuk dirinya, sama sekali bukan. Sebaliknya, ibadah adalah ekspresi dari kehendak Tuhan yang memungkinkan kita sebagai hambanya untuk mengenali keagungannya. Pengakuan itu terjadi melalui kita, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Tuhan sama sekali tidak membutuhkannya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas. Kalau Tuhan tidak butuh ibadah kita, lalu untuk apa semua ini? Apa tujuan akhirnya? Dan inilah inti dari segalanya. Ibadah itu bukan tentang ketakutan atau kewajiban buta. Ia adalah sebuah mekanisme ilahi, sebuah jalan yang dirancang untuk membuka hati kita, untuk membuat kita menyadari dan merasakan pengalaman cinta yang paling agung. Hal ini benar-benar membingkai ulang cara kita memandang ibadah. Dari sebuah kewajiban yang dituntut menjadi sebuah anugerah tak ternilai yang diberikan untuk pencerahan spiritual kita sendiri. Jadi, pada akhirnya, mungkin pertanyaan yang perlu kita ajukan bukanlah apa yang Tuhan inginkan dari saya, melainkan anugerah apa yang sedang Tuhan tawarkan kepada saya melalui ibadah. Ini adalah sebuah pergeseran perspektif yang bisa mengubah segalanya. Pernah kepikiran nggak sih tentang apa itu ada? Hari ini kita bakal dalamin sebuah konsep filosofis Islam yang radikal banget, namanya wahdatul wujud, atau kesatuan wujud. Siap-siap ya, karena konsep ini bakal bikin kita mikir ulang arti dari kata eksistensi itu sendiri.
Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya yang mungkin kedengeran aneh. Kalau cuma Tuhan yang benar-benar nyata, terus kita gimana? Kamu, saya, kita semua ini beneran ada nggak? Nah, pertanyaan inilah jantung dari Wahdatul Wujud yang akan kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Inti dari Wahdatul Wujud itu premisnya simple tapi dalam banget. Cuma ada satu eksistensi sejati yang absolut dan itu cuma milik Tuhan. Inilah yang disebut dengan wujud. Jadi, apa sih wujud itu sebenarnya? Gini deh, coba bayangin. Kita kan ada, tapi keberadaan kita itu numpang. Butuh udara buat napas, butuh makanan, butuh orang tua. Nah, wujud itu beda. Dia adalah keberadaan yang nggak numpang, nggak bergantung sama apapun. Dia murni, sumber dari segala keberadaan. Dan itu cuma milik Tuhan. Nah, dari sini logikanya jadi lurus banget kan? Kalau sumber keberadaan yang asli, yang sejati, itu cuma ada satu, yaitu wujud, ya berarti cuma ada satu pribadi yang bisa kita sebut benar-benar ada secara mutlak. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Nah, disinilah mulai seru nih, karena muncul paradoks yang bikin pusing. Kalau Tuhan itu satu-satunya yang beneran ada, terus kita ini apa dong? Kita, alam semesta, semua yang kita lihat ini, posisinya di mana? Awalnya kita mungkin mikirnya gini nih, ada dua kutub yang beda banget. Di satu sisi ada Tuhan sebagai ada mutlak, yang eksistensinya penuh. Terus di sisi lain ada ciptaan sebagai tiada mutlak, alias kosong melompong. Kelihatannya masuk akal ya? Tapi tunggu dulu, pemikiran kayak gini justru malah menimbulkan masalah yang lebih gede. Nah, ini dia masalahnya. Pertanyaan paling pentingnya, gimana caranya sesuatu bisa muncul dari ketiadaan yang benar-benar mutlak? Coba deh pikirin, ketiadaan mutlak itu ya nol besar. Nggak ada bahan, nggak ada potensi, nggak ada apa-apa sama sekali. Mustahil kan secara logika, bikin sesuatu dari literally nothing. Terus gimana dong para filsuf mecahin teka-teki ini? Jawabannya, ternyata ada di cara kita ngomonginnya. Kuncinya bukan di apa yang ada, tapi di bagaimana kita mendefinisikannya. Kita perlu ganti istilahnya sedikit. Jadi solusinya itu dengan menggeser cara pandang kita. Bukan lagi ngomongin ada lawan tiada, tapi nyata lawan ada. Kelihatannya sepele ya, cuma ganti kata, tapi percayalah, ini kunci yang ngebuka semuanya. Oke, ini dia kerangka barunya. Tuhan itu nyata, sedangkan kita, para ciptaan, itu cuma ada. Beda loh artinya. Nyata itu artinya dia real dari dirinya sendiri, nggak butuh siapa-siapa, absolut. Kalau ada ini artinya keberadaan kita itu bergantung total sama sesuatu yang lain. Kita diadakan. Biar lebih jelas, begini bedanya. Yang nyata itu abadi. Dia nggak punya awal dan akhir. Dia itu sebab dari segala sebab. Nah, kalau yang ada, kayak kita ini, kita diciptakan. Keberadaan kita itu dikasih, bukan punya kita sendiri. Tanpa sang nyata, ya kita nggak ada apa-apanya. Biar gampang bayanginnya, sering banget dipakai analogi patung es. Ini analogi yang bagus, tapi hati-hati. Kalau salah paham, bisa bahaya dan malah jadi sesat. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, bayangin ya, ada air. Air ini terus dibekuin jadi macam-macam bentuk patung es. Ada yang jadi mobil, jadi orang, jadi pesawat, macam-macam deh. Air itu sumbernya, dan patung-patung es ini adalah bentuk-bentuk ciptaannya. Nah, disinilah sering banget orang kepleset. Mereka mikir, oh, mau bentuknya mobil atau orang, intinya kan ini cuma air. Dari situ mereka narik kesimpulan yang salah kaprah, bahwa semua ciptaan itu ya Tuhan itu sendiri. Ini pandangan panteisme, dan dalam kacamata Wahdatul Wujud ini keliru, fatal. Gini cara benerinnya. Salahnya di mana? Salahnya itu nganggep patung es kali adalah air. Padahal yang benar, patung itu bukan air. Patung es itu adalah sebuah bentukan atau formasi, istilah kerennya tajali, dari air. Patung es itu ada karena ada air, tapi dia nggak sama dengan air. Esensinya udah beda. Tapi, bahkan analogi yang udah kita benerin tadi pun tetap ada batasnya. Kenapa? Karena hakikat Tuhan itu nggak bisa dibandingin sama benda fisik apapun. Ada kebenaran yang jauh lebih fundamental di baliknya. Disinilah analogi air dan es itu akhirnya mentok. Ciptaan itu bukan terbuat dari zatnya Tuhan, kayak patung yang terbuat dari zat air. Bukan. Alam semesta dan isinya itu diciptakan dari kehendaknya Tuhan. Ini beda banget. Bukan dari zatnya, tapi dari perintahnya. Dan poin ini ditegaskan dengan sangat jelas dan indah di dalam Al-Quran.
Proses penciptaan itu bukan soal membagi-bagi zat, tapi soal perintah. Jadilah dan langsung jadi. Simple, absolut, dan nunjukin kekuasaannya yang tak terbatas. Jadi, kalau kita simpulkan, pas kita ngelihat alam semesta ini, ngelihat semua ciptaan di sekitar kita, kita itu sebenarnya bukan lagi ngelihat secuil bagian dari Tuhan. Tapi kita lagi menyaksikan jejak-jejak kehendaknya yang luar biasa. Seperti yang disimpulkan, semua ini cuma kehendaknya. Dan sama sekali bukan Allah dari sisi manapun. Ada jarak yang jelas dan mutlak antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Nah, ini ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau keberadaan kita ini sifatnya relatif, bergantung penuh sama realitas Tuhan yang absolut, kalau kita ini cuma ada dan bukan nyata, terus apa artinya semua ini buat realitas kita? Buat cara kita ngeliat hidup? Pertanyaan itulah yang ditinggalkan oleh konsep wahdatul wujud untuk kita pikirkan bareng-bareng. Sering banget kan kita dengar ide kalau Tuhan dan alam semesta itu pada dasarnya adalah satu? Nah, nama yang sering banget dikaitkan sama ide ini tuh Ibnu Arabi, seorang cendekiawan sufi yang luar biasa. Tapi, apa benar itu yang beliau maksudkan? Yuk kita bedah bareng-bareng kesalahpahaman besar ini. Oke, biar kita nggak tersesat, ini peta perjalanan kita. Kita mulai dari kutipan yang bikin heboh itu. Terus kita bakal pakai dua perumpamaan keren. Cermin lawan es. Dari situ kita akan kenalan sama konsep kuncinya, yaitu tajali. Kita juga bakal intip langsung tulisan Ibnu Arabi sendiri buat cari bukti. Dan terakhir, kita tutup dengan analogi kebun, biar semuanya jadi gampang banget dipahami. Oke, kita langsung aja ke sumber masalahnya. Ada satu kalimat yang sering banget disalahartikan, yang bikin banyak orang mikir, wah, Ibnu Arabi ini panteis. Panteis itu ya orang yang percaya Tuhan dan alam semesta itu ya sama aja, satu entitas. Nah, ini dia kalimatnya. Waktu menafsirkan salah satu ayat Al-Quran, beliau nulis gini. Kalau dibaca sambil lalu, kesannya emang kuat banget ya. Kayak bilang, mau kamu nyembah batu, pohon, atau apapun, itu sebenarnya ya lagi nyembah Tuhan juga. Gampang banget kan ngelihat kenapa orang langsung loncat ke kesimpulan panteisme dari sini? Oke. Buat membongkar makna sebenarnya dari kutipan tadi, kita perlu alat bantu. Gimana kalau kita pakai dua analogi yang saling berlawanan? Anggap aja ini pertarungan ide, cermin versus es. Yang satu, analogi es, itu mewakili cara pandang panteis yang keliru. Satunya lagi, analogi cermin, nah ini yang bakal ngebawa kita ke pemahaman Ibnu Arabi yang sesungguhnya. Nah, disinilah letak inti perbedaannya. Coba deh bayangin. Apakah hubungan Tuhan sama ciptaannya itu kayak air sama es? Es kan, ya pada dasarnya air juga, cuma wujudnya beda, substansinya sama persis. Ataukah hubungan itu lebih mirip cermin? Cermin itu kan cuma mantulin gambar kita, tapi cermin itu sendiri ya bukan kita. Dia terpisah, substansinya beda. Nah, yang mana yang lebih pas menurut Ibnu Arabi? Dan dari pertanyaan tadi, kita sampai ke titik paling penting. Ada satu kata, satu konsep kunci, yang benar-benar jadi pemecah kebuntuan antara analogi es dan cermin ini. Kata kuncinya adalah tajali. Artinya apa? Simpelnya penampakan atau manifestasi ilahi. Tapi disinilah bedanya. Dan ini penting banget. Tuhan itu bukan memanifestasikan zat atau esensinya menjadi alam semesta. Bukan, tapi dia menampakkan sifat-sifatnya, keagungannya melalui apa yang dia ciptakan. Jadi alam semesta ini ibarat kanvas tempat sang pelukis menunjukkan keahliannya. Kanvasnya ya bukan sang pelukis kan? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Kita lihat dari segi hubungan ya. Panteisme, si analogi es, ngelihatnya hubungan itu langsung dari esensi Tuhan. Beda sama tajali, si cermin, yang lihatnya tidak langsung, cuma lewat kehendaknya. Akibatnya apa? Kalau panteisme, ciptaan itu sama dengan pencipta. Kalau tajali, jelas banget ciptaan nggak sama dengan pencipta. Jadi kesimpulannya, panteisme bilang segalanya itu adalah Tuhan. Kalau tajali, segalanya itu mencerminkan Tuhan. Beda banget kan? Oke, tapi ini kan interpretasi kita. Jangan-jangan kita cuma asumsi aja. Gimana cara kita mastiin kalau ini beneran yang dimaksud Ibnu Arabi? Ya, kita harus tanya langsung ke orangnya, lewat tulisan-tulisannya dong. Dan bukti paling kuat itu datang langsung dari salah satu karya monumentalnya. Kita nggak perlu nyari jauh-jauh. Di bab 558, beliau secara spesifik ngebahas soal sifat manifestasi ilahi ini. Dan disitulah kita nemuin kalimat pamungkasnya. Beliau nulis dengan sangat jelas, tajali tidak melibatkan esensinya, melainkan kehendaknya. Udah, selesai. Dengan satu kalimat ini, Ibnu Arabi sendiri yang membantah semua tuduhan panteisme itu. Jelas banget kan?
Supaya semuanya makin nempel di kepala, kita pakai satu analogi terakhir. Analogi ini sederhana banget, tapi kena sasaran. Coba kita bayangin seluruh alam semesta ini kayak satu taman yang super luas. Taman ini punya satu pemilik. Nah, semua yang ada di dalam taman itu, pohonnya, bunganya, jalan setapaknya, hewannya, semuanya ada di dalam taman itu. Semuanya diciptakan berdasarkan kehendak si pemilik. Pertanyaannya, kalau kita megang sebatang pohon di taman itu, apa artinya kita lagi megang si pemilik taman? Tentu nggak kan? Nah, begitulah kira-kira. Ciptaan itu ada di dalam kehendak pencipta, tapi bukan berarti ciptaan itu ya penciptanya. Nah, dengan pemahaman baru ini, yuk kita balik lagi ke kutipan yang kontroversial di awal tadi. Sekarang jadi lebih masuk akal kan? Ibnu Arabi itu bukan bilang kalau berhala atau apapun yang disembah itu adalah Tuhan. Justru, beliau menunjuk ke sesuatu yang lebih dalam. Tindakan penyembahan itu sendiri, nggak peduli sasarannya apa, itu nunjukin ada dorongan alami dalam diri setiap manusia buat mencari sesuatu yang maha tinggi, buat mencari sang pencipta. Cuma kadang dorongan itu salah alamat. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang? Pertama, anggapan kalau Ibnu Arabi itu panteis, itu salah paham besar. Kedua, konsep kuncinya itu tajali, manifestasi ilahi lewat kehendak, bukan esensi. Ketiga, ingat aja analoginya. Ciptaan itu cermin, bukan es. Dan yang terakhir, semua yang ada ini eksis di dalam kehendak kreatif Tuhan, tapi jelas berbeda dari Tuhan itu sendiri. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita ngelihat dunia ini bukan sebagai Tuhan itu sendiri, tapi sebagai cermin yang memantulkan keindahan dan keagungannya, kira-kira gimana itu mengubah cara pandang Anda? Cara Anda melihat gunung, lautan, atau bahkan orang yang duduk di sebelah Anda sekarang?